Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika untuk kelas 7 SMP tentang materi PLSV atau persamaan linear satu variabel. Silakan dibuka halaman 77. Kita akan membahas soal nomor 16 sampai 35. Nomor 16, nilai P yang memenuhi persamaan berikut adalah, konsepnya adalah tinggal kita pindah negatif 3 ke sebelah kanan ya. Kalau berpindah posisi dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, maka tandanya juga ikut berubah. Sehingga P sama dengan 11, negatif 3 kita pindah menjadi positif 3. Berarti P sama dengan 11 tambah 3, 14. Berarti jawaban yang benar A. Nomor 17, ini caranya sama ya. Kita tulis ulang ya, 7 dikurangi P sama dengan 12. 7 kita pindah ke sebelah kanan, berarti negatif P sama dengan 12. Positif 7 kalau kita pindah berarti menjadi negatif 7. Negatif P sama dengan 12 dikurangi 7 hasilnya adalah 5. Berarti P sama dengan negatif 5. Jadi jawabannya adalah poin C. Nomor 18. Yang pertama yang harus kita lakukan, 5 ini kita pindah ke sebelah kanan ya. Berarti jadinya P tambah 3 sama dengan 10. Positif 5 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 5. P tambah 3 sama dengan 10 dikurangi 5, berarti hasilnya 5. Selanjutnya 3 kita pindah ke sebelah kanan, berarti P sama dengan 5. Positif 3 kalau kita pindah menjadi negatif 3. 5 dikurangi 3 berarti hasilnya 2. Berarti jawaban yang benar B. Nomor 19. Yang pertama yang harus kita lakukan, 17 kita pindah ke sebelah kanan ya. Berarti yang sebelah kiri tinggal negatif. Q ditambah 1, boleh dikasih kurung di sini. 6 dikurangi dengan 17 ya. Karena positif 17 kita pindah menjadi negatif 17. Negatif Q ditambah 1, masih ada kurung ya di sini. 6 dikurangi 17 berarti negatif 11. Nah, di sini kan ada tanda negatif. Di sini juga ada tanda negatif. Berarti negatif dibagi negatif kan positif. Berarti kita abaikan saja ya. Berarti Q sama dengan 11. Positif 1 kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 10. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 20. Kita tulis ulang ya di sini. 5 buka kurung M tambah 2 tutup kurung sama dengan 30. Karena di sini perkalian, 5 saya pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian ya. M tambah 2 sama dengan 30 per 5. Berarti M tambah 2 sama dengan 30 dibagi 5, berarti hasilnya adalah 6. Kemudian M sama dengan 6. 2 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 2, berarti M sama dengan 4. Jawabannya adalah poin A. Nomor 21, kita tulis ulang ya, pembagian ini bentuknya seperti ini ya. Kita tulis dengan tanda per, kemudian N dikurangi 5. Nah, sama dengan 7. 7 dan N kurang 5 ini boleh bertukar tempat ya, sehingga jadinya 56 per 7 sama dengan N kurang 5. Jadi polanya seperti ini ya. Misalkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti kalau 4 ditukar dengan 2 jadinya 8 per 4 sama dengan 2. Nah, ilustrasinya pakai seperti ini ya. Selanjutnya 56 dibagi 7 berarti hasilnya 8 sama dengan N kurang 5. Nah, negatif 5 ini kalau kita pindah ke sebelah kiri berarti menjadi 8 ditambah 5 sama dengan N. 8 ditambah 5 berarti hasilnya adalah 13. Yang sebelah kanan tetap N. Sehingga hasil yang benar adalah poin D, yaitu N sama dengan 13. Boleh dibalik ya cara penulisannya, N sama dengan 13. Nomor 22. M tambah 9 per 6 sama dengan 5. Nah, ini 5 kan per 1 ya sebenarnya. Jadi kalau kita kalikan silang, 1 dikalikan M plus 9 tetap M plus 9 sama dengan 6 kita kalikan 5 berarti hasilnya 30.
M sama dengan 30. 9 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 9. Berarti M sama dengan 21. Jawabannya A. Nomor 23. 2M sama dengan negatif 18. Nah, karena di sini artinya kali, berarti M sama dengan negatif 18. 2 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian ya, berarti per 2, sehingga hasilnya negatif 9. Berarti jawabannya C. Nomor 24. P yang sebelah kanan ini kita pindah ke kiri ya, berarti jadinya 2P dikurangi P sama dengan 10. Ingat ya, positif P kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi negatif P ya. 2P dikurangi 1P berarti tetap 1P, atau boleh ditulis P sama dengan 10. Sehingga jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 25. Negatif K ini kita pindah ke sebelah kiri, berubah tanda ya nanti ya. Berarti jadinya K tambah K sama dengan negatif 12 kita pindah menjadi positif 12. Berarti K tambah K jadinya 2K sama dengan 12. K sama dengan 12. 2 kalau kita pindah, karena awalnya perkalian, berarti menjadi pembagian ya. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 26. Persamaan berikut yang ekuivalen dengan 3Y sama dengan 12 adalah, berarti kita rapikan dulu. 3Y sama dengan 12, itu artinya Y sama dengan 3 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian. 12 per 3 berarti Y sama dengan 4. Berarti kita cari dari poin A sampai poin D yang kira-kira hasilnya sama-sama 4 untuk nilai Y-nya ya. Karena ekuivalen itu berarti cari yang nilainya juga Y-nya sama dengan 4. Kita coba poin A. Y tambah 1 sama dengan 4. Y sama dengan 4. 1 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 1. 4 dikurangi 1 berarti 3. Ternyata tidak sama ya, berarti bukan A. Lanjut poin B. 2Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8. 2 kalau kita pindah, karena ini awalnya perkalian, berarti menjadi pembagian. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, ternyata di sini sama-sama menghasilkan 4. Berarti jawaban yang benar adalah poin B yang ekuivalen. Nomor 27. Persamaan yang ekuivalen dengan 2Y-1 sama dengan 11. Berarti kita rapikan. Negatif 1 kita pindah ke sebelah kanan. Berarti 2Y sama dengan 11. Negatif 1 kita pindah menjadi positif 1. Berarti 2Y sama dengan 12. Berarti jawabannya B. Nomor 28. Persamaan di atas yang ekuivalen dengan X sama dengan 5. Berarti kita coba persamaan pertama. 5 kita pindah ke sebelah kanan. Berarti menjadi X sama dengan negatif 5. Awalnya positif dipindah menjadi negatif 5. Ternyata ini tidak sama. Berarti bukan pernyataan pertama. Kemudian pernyataan yang kedua. X kurang 5 sama dengan 0. Negatif 5 kalau kita pindah. Berarti X sama dengan positif 5. Ternyata benar ya. Berarti pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, 3 kali X sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15. Karena awalnya perkalian, berarti kalau kita pindah 3-nya menjadi pembagian. 15 dibagi 3 berarti hasilnya 5. Ternyata ya, pernyataan yang ketiga juga sama ya, menghasilkan 5 nilai X-nya. Berarti jawaban yang benar adalah 2 dan 3, yaitu poin C. Nomor 29. 7 sama dengan 3Y dikurang 11. Kemudian kalau Anda belum terbiasa, variabelnya di sebelah kanan boleh dipindah ke sebelah kiri ya. Berarti menjadi negatif 3Y sama dengan negatif 11. Nah, 7 kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 7. Negatif 3Y sama dengan negatif 11 dikurangi 7 berarti negatif 18. Berarti Y sama dengan negatif 18 dibagi dengan negatif 3. Negatif bagi negatif positif. Berarti 18 dibagi 3 hasilnya 6. Berarti jawaban yang benar D. Nomor 30. Persamaan berikut yang ekuivalen dengan 2Y sama dengan 15 min Y. Kita tulis ulang ya. 2Y sama dengan 15 dikurangi Y. Nah, negatif Y ini kalau kita pindah menjadi positif ya. Berarti 2Y ditambah dengan Y sama dengan 15. 2Y ditambah 1Y berarti jadinya 3Y sama dengan 15.
berarti Y sama dengan 15. 3 kalau kita pindah menjadi pembagian ya, karena awalnya di sini perkalian, berarti Y-nya sama dengan 5. Jawabannya C. Nomor 31, bentuk ekuivalen yang paling sederhana dari bentuk berikut adalah, kita tulis ulang ya, 9 dikurangi M sama dengan M dikurangi 7. M kita pindah ke sebelah kiri ya, berarti menjadi negatif M. Dikurangi dengan M sama dengan negatif 7. Nah, 9 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 9. Negatif M berarti jadinya negatif 2M sama dengan negatif 7 negatif 9 berarti negatif 16. M sama dengan negatif 16 karena awalnya perkalian. Negatif 2 kalau kita pindah menjadi pembagian. Negatif bagi negatif positif, 16 dibagi 2, 8. Berarti jawabannya C. Nomor 32. Di sini ya. 3M ditambah 7 sama dengan 31 dikurangi M. Negatif M ini kita pindah ke sebelah kiri. 3M ditambah dengan M, negatif kita pindah menjadi positif ya. Sama dengan 31, 7 kita pindah ke sebelah kanan menjadi pengurangan ya, dikurangi 7. 3M ditambah 1M berarti jadinya 4M sama dengan 31 dikurangi 7 berarti jadinya 24. M sama dengan 24 per 4. Berarti M-nya sama dengan 6. Jawaban yang betul adalah B. Nomor 33, di bawah ini persamaan yang tidak ekuivalen. Berarti kita harus tentukan dulu ya penyelesaiannya di sini. Caranya adalah 5 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 5 kali X berarti jadinya 5X dikurangi 5 kali 3 berarti 15. Kemudian giliran negatif 2 ya. Di sini kalau ada tanda negatif dia harus diikutkan masuk juga ke dalam kurung ya. Negatif 2 dikali X berarti negatif 2X. Kemudian negatif 2 kali 1 berarti negatif 2 sama dengan X tambah 3. 5X dikurangi 2X berarti jadinya 3X. Negatif 15 negatif 2 berarti negatif 17 sama dengan X tambah 3. X yang sebelah kanan kita pindah berkumpul dengan 3X berarti 3X. Awalnya X berarti menjadi negatif X sama dengan 3. Nah negatif 17 kita pindah menjadi positif 17. 3X dikurangi 1X berarti jadinya 2X. 3 ditambah 17 berarti 20. X sama dengan 20 dibagi 2 hasilnya 10. Berarti kita pilih poin A sampai D yang kira-kira tidak menghasilkan 10. Nah, kalau poin D ini kan sudah menghasilkan 10, berarti bukan ini yang kita maksud. Kita coba ke poin A terlebih dahulu ya. 3X dikurangi 17 sama dengan X plus 3. Nah, ternyata bentuk ini sama persis seperti bentuk ini. Nah, berarti otomatis ini akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 10. Kemudian poin B, 3X sama dengan X ditambah 20. X kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi pengurangan ya, berarti jadinya 3X dikurangi X sama dengan 20. Berarti 3X dikurangi 1X sama dengan 2X sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20 dibagi 2 hasilnya 10. Ternyata poin B juga sama-sama menghasilkan 10. Berarti bukan poin B yang kita maksud. Berarti jawaban yang benar adalah yang C, yang tidak ekuivalen. Nomor 34. Dari persamaan di atas, persamaan yang ekuivalen adalah, berarti kita lihat ya penyelesaian untuk pernyataan pertama. 3X ditambah dengan 7 sama dengan 13. 7 kalau kita pindah ke sebelah kanan, berarti 3X sama dengan 13 dikurangi 7 ya, berubah tanda. 3X sama dengan 13 dikurangi 7 hasilnya 6, berarti X sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian pernyataan yang kedua sekarang ya. X ditambah 8 sama dengan 10, berarti X sama dengan
8 kalau kita pindah ke sebelah kanan, berarti jadinya negatif 8. Berarti X sama dengan 10 dikurangi 8, 2. Ternyata ini ekuivalen ya. Sementara ini 1 dan 2. Kita lihat pernyataan yang ketiga. 2X dikurangi 3 sama dengan 1. 2X, negatif 3 kalau kita pindah, berarti menjadi positif 3. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4. 2 kalau kita pindah menjadi pembagian, berarti X sama dengan 2. Nah, ini ternyata juga sama-sama menghasilkan 2. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3 yang ekuivalen. Berarti jawabannya A. Kita buktikan kalau seandainya pernyataan 4 ini salah ya. X tambah 1 sama dengan 5. 1 kalau kita pindah, berarti X sama dengan 5 dikurangi 1. X sama dengan 4. Nah, ini tidak ekuivalen dengan yang lainnya ya. Berarti benar jawabannya adalah poin A. Nomor 35 yang ditanyakan himpunan penyelesaiannya, berarti nilai X yang dimaksud ya. 2 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 2 kali 3X berarti 6X. Ditambah dengan 2 kali 5 berarti 10. Kemudian yang ini negatif 2 dimasukkan ke dalam kurung. Negatif 2 kali 7 berarti negatif 14X. Negatif 2 kali negatif 3 berarti positif 6 sama dengan X tambah 7. 6X dikurangi 14X berarti negatif 8X. 10 ditambah 6 berarti hasilnya 16 sama dengan X tambah 7. X kita kumpulkan ke sebelah kiri, awalnya positif berarti menjadi negatif. Negatif X sama dengan 7. 16 kita pindah ke kanan menjadi negatif 16. Negatif 8X dikurangi 1X berarti negatif 9X. 7 dikurangi 16 berarti negatif 9. X sama dengan negatif 9 dibagi dengan negatif 9. Jadi kalau perkalian dipindah itu menjadi pembagian ya, bukan menjadi penjumlahan ataupun pengurangan ya. Negatif 9 per negatif 9 berarti hasilnya 1. Berarti jawabannya poin A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi video pembahasan nomor 16 sampai 35. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Insya Allah kita ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.